Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di Mr. Omar Channel. Saya bersama rekan saya Kiai Agus. Masya Allah, sehat Kiai? Alhamdulillah, bukan Oke. Kiai, masih Gus. Asik Gus, oke. Agus tak? Agus Misra. Agus itu bukan Gus maksudnya. Moral, bermoral. Kalau tidak bermoral apa? Kiai? Amoral. Amoral. Gus, berarti bukan Agus. Bukan Agus. Yang lahir pas Hari Kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, jadi di hari ulang tahunnya dirayakan oleh orang se-Indonesia gitu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajak diskusi karena kita sudah dekat dengan bulan Ramadan ya. Kayaknya kita diskusi tentang Ramadan aja nih Kiai. Boleh. Jadi ya tentu ayatnya kita semua hafal ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Nah, nih rekan saya ini ahli tafsir nih teman-teman, karena doktor di bidang tafsir ya. Masih pembelajar lagi. Menurut yang bidang tafsir berkenaan dengan ayat tersebut, umat-umat terdahulu itu yang dimaksud dari ayat tersebut itu siapa aja mungkin Kiai? Ya, jadi gini ya, puasa itu ya sebenarnya ritual ibadah yang semua agama itu ada. Oh, ada ya? Semua Semua agama, tidak hanya tidak Islam. hanya Islam. Ada puasanya semua. Nah, cuma Islam ini kan julukannya ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah. Dalam hal puasa pun sama, Tengah-tengah. tengah-tengah. Apalagi kita di Katulistiwa ya. Bagi Indonesia. Lebih. Jadi ayat tadi itu menginformasikan secara umum kalau kewajiban puasa itu bukan hanya kita, melainkan umat-umat sebelumnya pun diwajibkan puasa. Dengan Ada dengan cara yang berbeda. masing-masing beda-beda ya. Misalkan kalau Nasrani itu dia puasanya full, 24 jam. belum lagi di Yahudi misalnya. Bahkan Yahudi itu puasanya itu sampai walau siang malamnya pun sama dengan istrinya, misalkan tetap mau siang malam nggak boleh. Kalau Islam malam masih boleh. Ya kalau malam tentunya maksudnya itu bagian suami istri kan, Ya, itu ya. boleh. Jadi memang ya itu tadi Islam wasatiyah, kita tengah-tengah. Kita sama dengan umat sebelumnya, tapi kita diberikan waktu berbuka, waktu sahur, yang mana itu menjadi keindahan, Jadi berkah menjadi tersendiri. berkah. Bukan hanya dibolehkan makan di berbuka ataupun makan sahur, tapi di dalamnya pun disuguhkan waktu mustajab, waktu yang berkah dan lain-lain. Mau kita apa dengan itu boleh. Bagi teman-teman yang ngudut, Nah, dulu Boleh. sebelum subuh ya. ya tentunya ya sebelum fajar tentu. Jadi tengah-tengah Islami dengan ininya sama dengan umat-umat terdahulu sebelumnya. Hanya saja dengan modifikasi yang sedemikian indah buat kita. Waktunya lebih simpel, tetapi keberkahannya jauh lebih banyak. Dan khusus bulan Ramadan itu hanya kita. Kalau umat-umat terdahulu itu tidak. Yang kita kenal mungkin puasa Daud ya, Ya. selang-seling. Ada puasanya Nabi Adam yang setiap awal bulan. Ada juga puasanya Nabi Muhammad yang pertengahan bulan misalnya. Ayam mungkin ya. Nah kalau Ramadan ini memang khusus buat Datangnya sebulan dalam satu tahun. sebulan. Nah, yang khas lagi bulan Ramadan itu adalah di malam itu ada sholat tarawih. Ya. Kita sering dengar, walaupun ini sholat sunnah ya, riwayatnya itu kan sebenarnya Nabi hanya 3 hari ya sholat Ya. di masjid. Setelahnya beliau pulang. Ada rahasia apa sih kayak di dalam itu? Kenapa kita justru sekarang yang pengennya full sebulan berbondong-bondong di masjid ya? Walaupun kalau udah akhir-akhir kalah sama mall, masjidnya geser ke mall dari baju lebaran. Nah, kalau Nabi apa sih hikmah atau pesannya kok beliau hanya 3 hari?
Karena apapun yang Nabi lakukan itu kan syariat. Nah, beliau itu tadi, beliau itu peka dengan umatnya yang saat itu sampai saat ini, sampai nanti kiamat sangat peka beliau itu. Jadi kenapa beliau tidak lanjut? Yang beliau saksikan para sahabat itu kan punya gairah keagamaan yang sangat tinggi. Seandainya kata Nabi melakukan itu setiap malam, pasti ada ulama yang berijtihad wajib karena dilakukan penuh ya. Karena nggak penuh maka sehingga sepakat ulama itu sunnah. Tapi karena Nabi juga melakukannya setiap Ramadan, walaupun tapi ini naik posisinya maka itu rahasianya ya. Nah, itu salah satu ya, pastinya banyak ya. Sekarang hikmahnya ya kalau wajib berat juga, walaupun kita bilang pahalanya banyak luar biasa sebulan dalam 1 tahun. Karena kata pahala itu sendiri sebenarnya itu belum bisa membangkitkan gairah keagamaan kita secara utuh ya. Kenapa abstrak? Nggak materialistik. Ini aja di masjid kita, musola di sini. Antum sebagai ketua DKM bacakan hadis sholat jamaah itu lebih tinggi 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Tapi mana lebih banyak? Sholat di rumah apa di musola? Ya, di rumah. Tapi coba aja, antum mubah di musola ya. Sholat di musola. Siapa yang sholat di musola dapat 27 juta. Iya. Saya yakin yang sedang dirawat inap akan ditandu ya. Akan ditandu demi sholat jamaah yang sakaratul maut. Sakaratul maut ya butuh untuk yang ditinggalkan. Dalam hadis seperti itu, padahal kalau kita menghitung 27 juta dibandingkan 1 derajat pun ya nggak ada apa-apa. Tapi lagi-lagi kita ini kan manusia itu makhluk materialistik, sehingga sholat tarawih mau disebutkan pahalanya berapapun, tapi ketika menjadi sebuah kewajiban sangat rawan kita tinggal. Ya hikmahnya sunnah juga tuh, makanya di akhir-akhir ya tadi saya bilang geser tuh mall yang ramai masjid ya, tambah maju softnya. Jadi mallnya mesti kita sholatkan juga ya. Tapi yang menarik juga di beberapa tempat ya, banyak lagi masyarakat ada masjid yang khas hanya menyelenggarakan 11 rakaat ya. Ya, dengan witir. Plus itu udah plus itu aja 8 plus 3. Ada yang 20 plus 3. Bahkan saya pernah dengar riwayat di Madinah pernah dilaksanakan 36. Ya, 36. Itu seperti apa sejarahnya ataupun hadis yang berkenaan dengan sholat tarawih tersebut? Sebenarnya riwayat utuhnya itu enggak ada. Ketentuannya itu enggak ada. Yang penting malam itu Nabi menghidupkan untuk dengan sholat. Nah, berapa rakaatnya itu tidak ditemukan secara utuh, secara valid. Nah, hanya saja kan Nabi walaupun sholat 2 rakaat misalkan, tapi kan suratnya panjang. Ya. Beliau kan diriwayat pakai Al-Baqarah. Ya. Bayangkan aja udah berapa rakaat kita sampai dari sampai kaki bengkak ya, kebayang lah berdirinya selama apa ya. Nah, dengan kita ajar 10 aja terus 11 ajar 10 rakaat kedua. Allah. Sehingga para sahabat itu begitu Nabi wafat, ya semua tetap melakukan ibadah tersebut, tapi dengan masing-masing akhirnya. Di sini ada yang sholatnya sekian lama, ada yang sholatnya sejam dan lain-lain. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat, wah, ini bisa menjadi benih perpecahan. Nabi sudah menyatukan, mulai pecah lagi. Sahabat ada ini masing-masing. Nah, kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu khalifah yang qaulnya itu banyak dibenarkan oleh firman. Karena memang kebersihan hati dan kejernihan akal beliau, sehingga beliau berijtihad untuk menyeragamkan. Nah, beliau berjihad 20
Itu yang kita gunakan mayoritas Muslim Syafi'i, iya, gitu ya. Tapi ada yang 11. Ada 11 Ya, misalkan Muhammadiyah ya. itu 8 tarawih, 3 witir. Salafi Wahabi juga Salafi 11 ya. Wahabi, Tarbiyah juga ya. Bahkan di NU Pekanbaru juga 11. Cari cepatnya udah Ya, 11 surat karena pendek. memang ya, jadi mereka juga punya dalil, yaitu yang hadisnya yang dari Sayyidah Aisyah. Tapi ulama kita mengomentari, jadi dari itu mengatakan dia tidak pernah melihat Nabi sholat lebih dari 11 rakaat. Nah, tapi di mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama, hadis yang disampaikan Sayyidah Aisyah itu bukan tentang tarawih, tapi dia melainkan mulai sholat witir. oh witirnya Makanya witir itu maksimal 11. 11 rakaat. umumnya 3 ya. Minimalnya 1, intinya ganjil. Ganjil. Ya, tapi nggak ada masalah seharusnya. Maka tadi yang disampaikan Madinah hampir 36. Itu sebenarnya untuk mengimbangkan. Di Mekah dulu pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu 20 rakaat. Yang dijuluki Tapi Umar kedua. iya, setiap 4 rakaat dia tawaf. Di Madinah ya. Di Mekah. Oh di Mekah ya, karena tawaf di Mekah. Iya, Ka'bah. jadi setiap kali 4 rakaat tawaf. Tawafnya sekali atau 7 kali? Iya, betul. 7 kali. Nah, jadi sang Khalifah Imam Malik di Madinah, wah jangan sampai kita kalah ibadahnya nih. Nah, Tambah jadi ya. setiap tawaf itu dihitung 4 rakaat. Jadinya dia 36. Jadi 39 dengan witir. witir. Jadi dikonversi ya. Iya. Tawaf itu Ya konversi. kan di Madinah kan nggak ada Ka'bahnya. Iya. Di Madinah nggak ada Ka'bah. Tapi sebenarnya kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu mereka bicara tentang kualitas ya. Dua rakaat pun kualitasnya jauh lebih hebat dibanding di kita yang mungkin 23 rakaat. Betul. Ya kita ada 23 rakaat 7 menit gimana bicara kualitas Ya. gitu. Akhirnya kita ribut dengan kuantitas ya. Kita malah debat masalah yang nggak jelas ya. Iya, sesuatu yang memang ya udahlah. Sama kayak kunut lah ya. Iya, ya kunut, sholawatan pakai sayyidina, yang kayak gitu ya udahlah. Iya. Karena kalau kita mau mengikuti salafus shalih, ya udah kita mencari yang kualitas, bukan kuantitas. Ya, kemudian kenapa kita misalkan 23 digunakan lagi surat pendek? Itu hanya di Indonesia loh ya. Itu dia. Ulama kita itu jadi memang Memudahkan sangat ya, alim. memudahkan. Iya, yang dilihat mereka tidak memaksakan sebagaimana mereka ibadah. Tapi dilihat di Indonesia ini butuh tahapan demi tahapan, sehingga dibuatkanlah kita rumusan dalam sholat tarawih, mulai dari at-takatsur sampai al-lahad. Tarawih nanti witirnya al-ikhlas, al-falaq, dan nas. Kenapa demikian? Setiap rakaat kedua pakai al-ikhlas. Nanti begitu ke malam ke-16 al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rakaat keduanya at-takatsur sampai Allah. Nah, sebenarnya ya di samping hikmahnya pasti ada. Tapi salah satu yang bisa kita lihat itu sebenarnya membantu kita sebagai imam. Hitungan. Sekaligus makmum. Oh, surat ini berarti udah rakaat sekian Iya, gitu ya. begitu misalkan saya nih sebagai imam itu makmum di belakang atau sebaliknya, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah, itu keberapa coba? Itu berarti sudah ketiga. iya ketiga yang ketiga jatuhnya, rakaat yang kelima. Iya, soal yang ketiga ya. Imam pun nggak lagi memikirkan, karena kalau kita sholat itu kan suka bingung ini rakaat 1 atau 2 ya. Iya. Dengan adanya rumus itu, Udah kulhu itu rakaat baca kedua nih. iya kulhu nggak lagi berdiri itu. Gitu. Udah lagi ditambah ada Bilal ya. Ditambah Yang ketiga. lagi ada Bilal. Iya, sangat Setiap memudahkan. genap
genap pertama Nabi Muhammad, Iya. genap kedua Abu Bakar, genap ketiga Umar, genap keempat Utsman, genap terakhir Ali. Ali, udah Jadi tuh. Bilal Gitu. itu ini udah imam Udah. pun nyambung. Yang awam-awam nggak ngerti masuk itu, teriak aja, oh ini, Iya. kenceng-kenceng aja. Ya Salawatnya itu apa dapat kita kecil dulu. variasi dia. Ya, kecil dulu. Karena gini, zaman Nabi itu kan habis sholat, kata sahabat pun habis sholat istirahat. Ya. Nah kita justru bagus istirahatnya pakai sholawat Ya. kan. Tapi kalau penjara Nabi karena benar-benar memang sholatnya Lama, kualitas ya. lama dan Kalau berkualitas. kita istirahat ya. Iya. Ya, Jadi karena- memang sebenarnya ulama kita itu ya itu ijtihad ulama kita dan tidak ada salahnya. Nah setelah Ramadan itu ya kita kan dekat-dekat dengan Lebaran ya. Awal Ramadan, awal Syawal, Lebaran kan biasanya kita juga ada khilafiyah tuh. Perbedaan mula-mulanya. Kenapa bisa begitu? Penentuan itu kan memang ya karena metodenya Metodenya beda. Ya seperti kita mungkin apa metode gulung karpetnya beda ya kadang hasilnya Beda. sama bisa jadi beda. Nah ulama-ulama kita ini pun sama mereka punya dalil. Tapi kemudian kalau bagi saya pribadi nih gitu kan yang paling aman ya ngikuti Ikut pemerintah. oleh lampe ya. Oleh Kapan mulainya? Karena Iya, kapan kalau mulai? saya pernah baca sebenarnya secara astronomi lah, secara kalender itu Hmm, 1 bulan di kalender Hijriah itu sebenarnya 29,5. ya, Nah sehingga koma 5-nya ini kan bisa dibulatkan ke atas, bisa ke bawah. bisa ke bawah. Sehingga sebenarnya kalau melihat itu orang yang ijtihad lebih dulu misalkan hari Kamis satu Ramadan ataupun 1 Syawal, dia benar. Ternyata yang ijtihad itu ternyata di Jumatnya besoknya. benar, benar. Tapi Karena kalau masuk melihat masuk kedua-duanya. kalau dalam ilmu matematika tergantung koma 5-nya itu Koma mau di lima- yang kemana? penting dia konsisten Dibuletin ya. gitu. Buletinnya kemana, ke atas atau ke bawah. Yang penting dia konsisten. Ketika awal Ramadannya pakai yang model A, ya nanti lebarannya juga ikut lebaran model A. Betul. Jangan Jangan ambil gampang aja ya. kita akhirnya sebagian gitu emang demikian. Ya ambil gampang. Istighfar namanya dalam fikihnya. Kan nggak boleh kalau Mengambil ngambil bilang, gampang-gampangnya itu nggak boleh. Nggak satu rukun gitu ya. Kita harus tetap konsisten. Kalau udah ngikutin ini udah ikutin. Satu rukun gitu. Ya bagi kita sebagai masyarakat awam, Iya betul. ya udah kalau kita yang Muhammadiyah nih, ada Muhammadiyah bilang udah ikut. Ikut. Kita ada yang kita ikuti. Betul. Pakai Kalau hisab ya, hisab salah, aja. ya kalau salah, insya Allah Muhammadiyahnya sudah dapat 1 pahala. Betul. Karena Dibanding kita yang berjihad, benar aja bisa jadi bisa dosa. karena nggak kompeten Betul. dengan kapasitas. Nah kalau dari kalangan nahdien yang biasa dengan pemerintah melakukan sidang isbat, kita ngikutin itu Ya, ya betul. udah. Ya tentunya lagi-lagi tanpa mengusik Yang lain. yang lain. Yang Muhammadiyah udah silahkan, jangan musik yang Iya. nahdien. Yang penting Nahdien udah jangan tidak musik. penting juga ya. Ini kan tadi mungkin teman-teman ya satu rukun itu tadi ya. Ya. Konsisten ya. Lebih amannya kalau ikut pemerintah, toh udah ikut pemerintah aja. Tapi awal Ramadannya ikut, awal Syawalnya atau Idul Fitrinya juga ikut dengan gabung-gabung. Karena ada aliran lain, saya bilang aliran atau kelompok lain. Kalau sering muncul di berita itu Naksabandia, Ya, ya. itu kan selisihnya bisa 4 hari, 5 hari, jauh sekali Ya karena mereka menggunakan hitungan dengan kitab guru-guru mereka sih. Ya. Jadi pasti rutin tiap tahun akan berbeda terus itu ya. Yang jelas kita dekat-dekat Ramadan, mudah-mudahan Iya, jangan kita sampai dekat Ramadan ribut malah- ya. Ya kapan selesai Iya, ya, iya, enggak berdampak Mudah-mudahan Ramadan. kita disampaikan seperti doa balik Doa yang kita- Ramadan sampai ke Ramadan sampai Idul Fitri sehingga kita bisa kembali fitrah ya, kita bisa menjalankan Ramadan dengan Dan maksimal kesehatan ya. mungkin, sehat, ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Itu mungkin teman-teman, mudah-mudahan dari obrolan kita juga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tentu dari selalu manusia. Terima kasih Kiai Siap, Kiai. atas ilmunya pada kesempatan podcast hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa Amin. Nanti setelah launching buku siap. kita. Nanti insya Allah ketemu lagi kita Diskusikan. ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.